Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini kembali Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya yang sangat banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan ya, hari ini bisa mendatangi salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Dan kita hadir bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, wajib untuk menghadiri majlis ilmu ya, dalam rangka untuk menambah ilmu kita, bagaimana cara memahami Islam dan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita berharap Allah memberkahi pertemuan kita, dan kita berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan rutin setiap bulan ya, membahas buku tentang 50 sebab terhindar dari siksa kubur ya. Buku rujukan kita 50 sebab terhindar dari siksa kubur, yang kita sudah yakini bahwa setiap muslim dan muslimah tidak boleh mengingkari, wajib mengimani bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Di dunia hanya sebentar dan pasti kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hidup sangat singkat. Ya, dari waktu-waktu kita lalui, dari waktu-waktu kita lakukan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan, dan pada akhirnya tercabut juga nyawa kita, dicabut ruh oleh malaikatul maut. Nah, pada waktu itulah kita sadar bahwa dan kita yakini siapapun dia, muslim maupun kafir, mereka akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Alam dunia ada, alam akhirat ada. Dan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, awwalu ya, al-qabru awwalu manazil akhirah. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu merupakan tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Barang siapa yang selamat di kubur, maka dia akan dimudahkan melalui tahapan-tahapan akhirat berikutnya. Dan barang siapa yang tidak selamat di kubur, maka akan lebih berat dan lebih sulit, kata Nabi, untuk melalui tahapan-tahapan kehidupan alam akhirat berikutnya. Karena kehidupan alam akhirat sangat panjang sekali. Ya, sampai nanti mereka dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat, mendapatkan penghisapan, ditimbangnya amal, dan terus sampai ujungnya seseorang mendapatkan surga atau neraka. Nah, yang kita ingin bahas adalah bagaimana caranya agar kita bisa selamat. Karena semua pasti kita ingin selamat. Baik yang muslim maupun kafir, siapapun manusianya pasti jujur kita dari hati. Kita ingin selamat, kita ingin bahagia. Ya, selamat di alam kubur. Dicabut nyawa oleh malaikatul maut, ruh kita berpindah ke alam kubur. Jasad kita nih, tubuh kita akan berpindah ke kuburan. Beda antara kuburan sama alam kubur. Alam kubur itu alam yang lain, bukan alam dunia.
Adapun kuburan yang kita lihat, kita tanam jasad seorang jenazah, kita tanam itu bumi, itu dunia. Itulah tempat terakhir jasad seseorang. Adapun ruh berpindah ke alam kubur. Di alam kubur itulah kita mengetahui ada informasi dari Allah dan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, seseorang akan mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolong perhatikan, ini masalah serius, masalah yang sangat penting sekali. Bayangkan, kata Nabi, kalau dia selamat di kuburnya, maka dia akan dimudahkan. Proses berikutnya akan dimudahkan. Tapi kalau tidak selamat sudah di alam kubur, maka besar peluang bagi dia untuk masa berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya dari kehidupan alam akhirat akan lebih sulit dan lebih berat. Nauzubillah min dzalik. Nah, disinilah kita membahas tema ini, apa saja sebab-sebabnya sehingga seseorang itu dengan izin Allah terhindar dari siksa kubur. Semuanya pasti ingin ya mendapatkan nikmat kubur. Ada di sini jamaah yang pengen dapat siksa kubur? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Pasti kita semua ingin mendapatkan nikmat kubur. Tapi untuk bisa mendapatkan nikmat kubur, ya tentunya harus terhindar dulu dari siksa kubur. Nah, kita sudah bahas 50 ini sudah dibahas dari sebab pertama sampai sebab yang ke-17. Ya, pertemuan yang lalu sebab pertama sampai sebab yang ke-17. Berarti di siang hari ini kita masuk kepada pembahasan sebab berikutnya, yaitu sebab yang ke-18. Ya, bagi yang sudah punya bukunya, barangkali bisa dibuka di halaman 54. Ya, ikhwan dan akhwat yang barangkali punya bukunya, silakan dibuka di halaman 54 di sebab yang ke-18. Sebab seseorang dengan izin Allah terhindar dari siksa kubur. Ya, sebab yang ke-18 adalah disebutkan orang itu selalu mendirikan salat wajib. Selalu senantiasa rutinitas ya, melakukan ibadah salat wajib, salat fardu dari subuh sampai isya, 5 waktu dalam sehari. Tidak boleh ditinggalkan kalau ingin mendapatkan keselamatan dari siksa kubur. Tapi kalau meninggalkan sholat, jangankan 5-5-nya, 1 saja, dan itu rutinitas, sengaja, maka ini bisa mendatangkan siksaan, mendatangkan hukuman, ya, mendapatkan balasan keburukan. Apalagi kalau 5-5-nya. Nah, kita lihat di sini bagaimana ya penderitaan, bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada seseorang yang mereka tidak mau mendirikan sholat. Ya, bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholat saja celaka, bagaimana orang yang tidak sholat? Ya, sudah jelas azan berkumandang. Azan berkumandang, masih juga tidak mau mendatangi masjid, meskipun sebelah-sebelahan. Allah memanggil kita untuk datang ke masjid bagi laki-laki. Wajib untuk mendirikan salat berjamaah. Ternyata tidak juga mengerjakan ibadah itu. Bisa jadi sampai asar. Asar pun tidak juga, terus sampai maghrib dan seterusnya. Na'udzubillah. Atau mungkin dia sengaja tidur, tidak mau mengerjakan ibadah salat. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengaku sebagai seorang muslim, KTP-nya Islam, ternyata mereka tidak mendirikan ibadah salat. Banyak. Atau mungkin mereka mendirikan ibadah salat, bukan tidak salat, tapi kata Allah, celakalah bagi orang yang salat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari memperhatikan salatnya. Yang salat saja celaka, berarti akan mendapatkan ancaman hukuman, siksaan, balasan keburukan. Apalagi yang tidak salat. Jelas, terbuka peluang Allah tidak akan berikan ampunan. Memang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya. Tetapi besar peluang, sangat besar kalau seseorang tidak mendirikan salat, maka Allah pun tidak akan memberikan dispensasi kepadanya. Tidak akan diberikan keringanan. Yang tidak salat, jelas hukumannya.
Bayangkan, yang sholat saja diancam akan diberikan hukuman ketika mereka sholat, tapi tidak memperhatikan bagaimana tata cara ibadah sholat yang benar. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari memperhatikan salatnya. Lalainya apa? Lalai hatinya, berarti mereka tidak ikhlas. Salat tapi enggak ikhlas. Riya, ujub, sum'ah dan lain-lain, ingin dipuji. Atau yang kedua, lalai dari tata cara ibadah salat yang benar. Ternyata dia salat